membuat orang yang tidak percaya menjadi percaya, dan memberi keberanian bagi orang yang ketakutan. Di dalam Yohanes 15 ayat 7 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Doa pasti mendapatkan jawaban ketika firman-Nya mendapatkan tempat di hidup kita. Mari kita beribadah dengan penuh sukacita, antusias, dan percaya bagi Tuhan Allah kita menyertai kehidupan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari saudara kita akan bangkit berdiri, berikan kemuliaan bagi Allah kita sekali lagi. Haleluya. Kita ada di tempat ini karena kemurahan Tuhan. Amin saudara. Filipi 4 ayat yang ke-13 berkata, segala perkara dapat kutatung di dalam Dia, karena Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin saudara. Biar kita katakan sama
Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pagi hari ini kami ada di tempat ini, kami boleh menyembah-Mu, kami boleh memuji-Mu, kami boleh membawa ucapan syukur kepadamu. Ini semua kesempatan kami yang Kau berikan. Ini sesungguhnya anugerah-Mu ya Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau ada di sini, Roh Kudus Engkau ada di sini, dan setiap hati membuka, setiap pikiran kami membuka akan lawatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka ibadah pagi ini dari awal pertengahan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua berkata amin. Amin. Kemudian jemaat silakan duduk. Haleluya. Sebelum kita masuk firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Allah kita. Kita sembah Allah kita karena Dia yang layak kita sembah. Kita puji Dia karena Dia yang layak kita puji. Mari kita sembah jemaat Tuhan. Kita memuji Tuhan kita. Masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi sebab kita mendengar firman Tuhan. Mari seorang jemaat angkat satu pujian ini. Ajar Kau Yesus, ajar kasih-Mu. Ajar Kau Yesus, ajar kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan, Kau genapi
Kami bersyukur kepadamu kalau kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Hari ini Kau memberkati pemberitaan firman-Mu, memberikan pewahyuan yang baru, sehingga setiap kami boleh terus melangkah bersama dengan Tuhan. Kami tahu Kau terus memurnikan kehidupan kami, pikiran, hati, perasaan, kehidupan, bahkan ibadah kami di hadapan Tuhan, sehingga Kau semakin ditinggikan, dipuji, dipermuliakan melalui setiap kehidupan sidang jemaat-Mu. Terpuji nama-Mu, kami serahkan jam-jam ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita berkata bersama-sama. Ini kemuliaan yang paling baik buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih tim Praise and Worship. Silahkan Bapak Ibu duduk dan kita boleh bersama-sama membuka Alkitab kita dalam kitab Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-33. Matthew chapter 6 33. Ya, kita akan melihat Matius pasal yang ke-6 ayat 30 sampai 33. Semua kita akan memasuki tahun purity, tahun pemurnian yang saya percaya ini akan membawa Bapak Ibu dan saudara sekalian bisa semakin bersukacita di dalam mengiring kepada Tuhan. Hari ini saya mau berbicara tentang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini adalah hal yang pertama, yang utama untuk kita boleh memasuki sepanjang tahun ini. Kita bersyukur minggu yang lalu sudah diuraikan tentang purity, bagaimana Tuhan akan memberikan pemisahan di dalam kehidupan kita, dan saya percaya yang Dia kerjakan lebih lagi di dalam kehidupan rohanimu dan rohaniku. Ya, kalau secara jasmani itu nanti akan mengikuti. Ketika yang rohani berjalan dalam kehidupan kita, yang jasmani akan mengikuti sesuatu yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Katakan bersama dengan saya, carilah dahulu kerajaan Allah dan, sekali lagi bersama-sama, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dua masalah yang sebetulnya kita nanti akan melihat dari 4 pembacaan firman Tuhan yang kita akan lihat sama-sama. Mari kita akan melihat ayatnya yang ke-30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. 32 berkata, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Katakan memerlukan semuanya itu. Ayat 33, Bapak Ibu, mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada 2 masalah di dalam pembacaan kita yang kita baca pada hari ini. Yang pertama adalah hal khawatir, ya. Persoalan atau masalah yang kita hadapi adalah yang pertama adalah khawatir. Dari bahasa aslinya merimnau. Bapak Ibu mengandung 2 pengertian. Yang pertama adalah sikap hati kita atau keputusan kita yang membuka peluang untuk cemas. Ya. Orang itu anxiety atau cemas atau tidak itu sebetulnya adalah keputusan hidup kita. Nah, kata khawatir ini mengandung pengertian kita ini membuka peluang nih. Bapak Ibu, jangan sampai kita membuka peluang dalam kehidupan kita, karena Tuhan menyertai hidup kita. Tidak perlu cemas. Kalau burung dia di udara dia pelihara katanya, ya, itu burungnya itu burung pipit, ya, nggak ada harganya. Beda dengan burung beo yang bisa mahal kan. Burung pipit itu dijual seduit, artinya sebetulnya tidak berguna. Itu dipelihara Tuhan dan happy, saudara. Apalagi kamu, anak Tuhan, kita anak Tuhan, pasti lebih dipelihara.
Ya, dan Tuhan itu mendandani rumput. Bahkan dikatakan ada bunga yang disebut dengan bunga bakung, ya. Itu indahnya melebihi pakaiannya Salomo yang kaya raya itu. Ya. Itu sebabnya dia berkata jangan khawatir keputusan. Khawatir itu keputusan kehidupan kita. Mau khawatir atau tidak sebetulnya kita. Kita perhatikan dulu. Dan marry now itu juga yang kedua, artinya membiarkan pikiran kita terganggu karena apa? Realita yang ada di depan kita. Bapak Ibu, saudara dan saya, kita semua disebut orang yang beriman, tetapi pada kenyataannya kita dihadapkan kepada realita. Saya berharap pikiran kita nggak terganggu tuh. Kayaknya nggak mungkin disembuhkan, kayaknya nggak mungkin bisa sukses, kayaknya tidak mungkin itu bisa berhasil tahun ini, kayaknya kita nggak mungkin bisa melampaui tahun ini. Jangan izinkan pikiran kita itu memberikan respon yang negatif terhadap realita yang ada. Bapak Ibu dikasih Tuhan, itu yang disebut dengan khawatir. Ya, marry now itu artinya membuka peluang dan membiarkan kita ini pikirannya terganggu karena realita yang ada. Yang kedua, masalah yang kita hadapi adalah kurang percaya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus belajar terus melihat realita Tuhan di dalam hidup kita. Kenyataan memang ada di depan kita, tetapi ada realita yang lain, yaitu realita adanya Tuhan yang hidup yang kita sembah. Katakan amin. Kita harus ingat, kita taruh sungguh-sungguh sepanjang tahun ini bahwa kita ini punya Tuhan yang hidup, gitu loh. Ya, memang realitanya sangat buruk di hadapan kita. Kita nggak pernah tahu kan ya. Ada Delmicron, ada flu corona, betul ya. Digabung-gabung tuh punya anak, punya cucu, tambah kuat aja saudara ya. Itu di hadapan kita. Dan saya memang tahu kita harus terus belajar berdampingan dengan semua itu sehingga akhirnya menjadi sesuatu yang biasa. Saya terus ingatkan khususnya buat Bapak Ibu saudara sekalian tempat ini, tidurnya cukup, ya, jaga jarak, lebih bersih. Saya itu punya kakak ipar saudara ya. Itu betul-betul apa namanya? Menurut saya sih futuris sekali ya. Pada waktu kami masih muda itu setiap hari itu cuci tangannya tuh melebihi orang biasa. Ya, mungkin dia udah dapat harus dulu ya, pemahaman dulu deh ya. Kita sampai ketawain dia. Orang sedikit-sedikit cuci tangan, sedikit-sedikit cuci tangan. Saya bilang sama istri saya, itu ya kakakmu itu luar biasa loh. Belum kejadian seperti gini sudah cuci tangannya kencang banget gitu ya. Rupanya sekarang kita mesti begitu. Jadi kita harus cuci tangan kan? Betul ya? Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada yang disebut dengan kurang percaya. Orang itu masalahnya itu seringkali sekarang ini kurang percaya. Nah kurang percaya ini diakibatkan dari kekhawatiran yang kita alami. Orang kalau punya khawatir akhirnya dia kurang percaya. Ya. Oligopistos itu artinya kurang percaya atau kurang confidence dengan apa? Dengan Kristus dan dengan firman-Nya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tahun ini kita harus membangun hidup kita percaya sama Kristus. Ya. Percaya kepada firman-Nya. Gitu ya. Jangan hanya dikatakan saudara ya, tetapi itu merupakan bagian daripada pikiran, perasaan, tindakan, kelakuan kita. Itu yang mencerminkan I trust in you Lord. Halo? Kita bangun itu di dalam kehidupan kita. Kurang percaya itu perlu terus dibangun dalam hidup kita dengan cara merenungkan firman Tuhan. Karena tidak ada cara lain. Ya, merenungkan firman itu akan menghasilkan iman. Dan kemudian orang percaya akan mengalahkan dunia ini dengan iman kita ketika dia melakukan di dalam kehidupan kita. Jadi ada confident. Katakan confident. Hidup ini harus confident. Confidentnya bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu. Confidence-nya karena Kristus yang harus kita bangun. Confidence-nya karena apa? Karena firman yang kita bangun di dalam kehidupan kita. Nanti berbeda saudara. Karena pada kenyataannya kita harus menghadapi realita-realita di luar kesanggupan kita yang menjadikan kita ini kurang percaya.
Kekhawatiran itu menjadikan kita kurang percaya. Ya. Hal ini deh, mari kita akan berjalan bersama-sama. Biar hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan diizinkan, disingkirkan di dalam kehidupan kita. Tapi kita bangun step demi step untuk bisa menjadi orang yang confidence, yaitu orang yang percaya di dalam Kristus dan percayakan firman. Saya berharap kita tetap masih punya waktu yang disebut dengan meditasi, merenungkan firman setiap hari. Ya, jangan berkata itu sudah kulakukan tahun lalu. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita terus membangun meditasi kita tentang apa? Tentang firman, dan kemudian kita melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita ada beberapa hal yang kita akan pelajari, yang saya mau supaya Bapak Ibu nanti akhirnya bisa memiliki confidence di hadapan Tuhan, dan kekhawatiran itu keluar dalam kehidupan kita untuk berjalan memasuki tahun pemurnian yang ada. Sebab kalau betul-betul dimurnikan oleh Tuhan, itu tidak gampang Bapak Ibu ya. Tetapi ini harus kita kejar tahun ini. Supaya apa? Supaya kita semakin menyukakan hati Tuhan dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Yang pertama, ada beberapa kebutuhan manusia yang kita lihat di ayatnya yang ke-31 ya. Manusia itu punya kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan pokok. Betul ya? Apa itu kebutuhan pokok? Halo? Tanda? Tangan? Apa? Tapi selain kebutuhan pokok, ada kebutuhan sekunder. Ya? Holiday, makan enak, boleh. Jalan-jalan, tidur cukup, gitu ya. Itu sekunder. Kita juga melihat ada tertier. Kemudian ada yang lain, kebutuhan-kebutuhan yang lain. Bapak Ibu dikasih Tuhan, itu kan yang membuat kita semangat ya. Bangun pagi, kerja, kemudian melakukan segala sesuatu, mengembangkan akan kapasitas kita karena ada kebutuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perhatikan di ayat yang ke-30, dikatakan bahwa Tuhan itu memperhatikan akan hal itu, ya. Ada beberapa hal yang kita perlu bangun di dalam konsep kehidupan kita. Di ayat 30 dia berkata seperti begini, jika demikian Allah itu mendandani rumput di ladang yang hari ini ada besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Tuhan itu adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Itu harus kita bangun di dalam pikiran kita, terus dibangun Bapak Ibu. Karena itu yang dicoba oleh iblis ya, untuk kita ini tidak membangun bahwa yang bertanggung jawab dalam hidup kita ini adalah Tuhan. Saya rindu setiap kita yang percaya bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan, bangun pikiran kita, Bapa kita itu bertanggung jawab atas hidup kita. Halo? Ya? Tidak akan dibiarkannya kita itu tergeletak dan bisa bangun lagi. Ulu yang terbuai itu akan dibangkitkan. Sumbu yang hampir padam dia nyalakan lagi dalam hidup kita. Nah, ini perlu dibangun sehingga ada confidence dalam hidup kita. Kalau saudara dan saya punya confidence tentang Kristus, kalau kita punya confidence tentang firman-Nya, khawatir itu akan hilang di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Bapamu yang di surga itu tahu, ya. Janji Tuhan Dia itu tahu. Dia itu Tuhan yang peduli. Dia Tuhan yang akan memberikan kecukupan di dalam kehidupan kita. Dia itu adalah Tuhan yang mau supaya kita ini memiliki ketenangan, memiliki sukacita, memiliki hikmat, memiliki damai sejahtera dalam menjalani setiap kehidupan kita. Sebetulnya kita bersyukur kalau setiap perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita ini tahu bahwa Tuhan mengizinkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena memang sebetulnya kalau kita belum siap ketemu dengan Tuhan, repot saudara. Itu sebabnya Dia siapkan pribadi secara personal demi personal di dalam kehidupan kita, ya. Dia akan supply
Karena itu adalah hal yang natural ketika kita memiliki relationship dengan Tuhan. Kalau saudara diberkati itu sebetulnya hal yang natural. Gitu. Tetapi kita melihat ya, di ayat yang ke-33 tadi dikatakan seperti begini. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenaran. Jadi ada yang mesti didahulukan dalam hidup kita. Ya, thing first thing, yang paling penting dari yang penting itu kita harus tahu. Dahulu, ya dahulu itu dari kata proton, saudara ya. Utamakan yang utama dalam hidup kita. Kan banyak hal, ya, yang menurut kita sesuatu yang utama sesuai dengan tadi kebutuhan kita. Ya, kan kita punya kebutuhan baik pokok, sekunder, tersier. Tetapi dari antara itu semua dikatakan yang perlu didahulukan adalah carilah kerajaan Allah dan kebenaran. Karena apa, saudara? Kalau itu kita utamakan atau itu kita jadikan prioritas di dalam kehidupan kita, maka Dia menjadi Bapa kita yang mencukupkan segala sesuatu. Dikatakan ditambahkan loh kepada. Ya. Jadi ada yang harus kita utamakan. Apa sih sebagai anak Tuhan? Memasuki tahun yang baru ini, perlu kita utamakan adalah kerajaan Allah dan kebenaran. Katakan bersama dengan saya, kerajaan Allah dan kebenaran. Kalau saudara menangkap akan hal ini, semua yang saudara lakukan demi kebutuhan yang backup dengan luar biasa. Katakan amin. Ya, luar biasa. Saya mau supaya Bapak Ibu membangun di dalam pemikiran kita tentang prioritas dalam hidup kita. Jangan dibalik-balik, saudara. Kalau saudara balik-balik, kita juga akan jungkir balik kehidupan kita. Ya, banyak di antara kita merasa bahwa memenuhi kebutuhan hidup itu adalah sesuatu ibadah yang perlu didahulukan. Kembali, saudara harus mencari Tuhan terlebih dahulu, baru itu nanti Tuhan akan support di dalam pencarian kebutuhan kita sepanjang hari. Ini dibangun di dalam pemikiran kita. Mari kita perhatikan kata ditambahkan, ya. Ditambahkan itu artinya Tuhan menambahkannya lagi di dalam kehidupan saudara. Ya, prostitemi itu artinya saudara ditambahi lagi. Sekarang punya berapa? 1. Saudara kata-kata. Ya. Tentunya yang bisa ditambahkan, kalau istri 1 ya tidak ditambahkan, saudara ya. Betul nggak ya? Sesuatu yang bisa ditambahkan dalam hidup kita, itu akan ditambahkan. Dan yang kedua, artinya dia akan memberi lebih banyak. Makanya natural sekali bagi anak-anak Tuhan kalau dipercayai lebih banyak. Kalau tidak dipercayai lebih banyak, artinya kita terus harus kejar. Kenapa aku tidak dipercayai? Apakah aku kurang dewasa? Apakah aku kurang bisa dipercaya oleh Tuhan? Bapak Ibu, Alkitab berkata semua akan ditambahkan. Artinya sesuatu yang ada akan ditambah lebih banyak lagi. Yang ketiga, artinya melanjutkan lebih jauh. Saudara dan saya akan berjalan lebih jauh dengan Tuhan. Ada orang yang stuck, ya, stagnan kemudian akhirnya jadi burnout. Pasti bukan datang daripada Tuhan. Anak Tuhan tidak akan pernah mengalami stagnasi. Tidak akan mengalami apa sih stagnasi bahasa Indonesianya? Macet itu nggak ada, saudara. Saudara akan dibawa lebih lanjut lagi, baik pengalaman rohani, miracle dalam hidupmu, usahamu, tanggung jawabmu dibawa lebih jauh lagi. Seorang bapak itu ya kalau punya anak, kalau bapak ini tahu anaknya punya potensi, dia akan dibangun di potensinya sehingga dia bisa berjalan lebih jauh lagi. Seorang suami itu ya kalau lihat istri, dia bisa melihat potensi, dia bangun lagi. Tahu istrinya itu pintar jahit, nggak mungkin tidak dibelikan mesin jahit. Kalau suami yang tahu loh, ya kan? Kalau tahu istrinya ini suka bikin suka bikin karangan bunga, nggak mungkin dibiarkan, tidak dibelikan toko bunga gitu. Dibangun supaya apa? Supaya lebih jauh berjalan.
di dalam kehidupannya. Amin Bapak Ibu. Ya, saya lihat kalau ada suami-suami yang mematikan kemampuan istri, atau lagi istri-istri yang mematikan kemampuan suami. Waduh, support saudara. Betul ya? Para bapak ini bekerja keras untuk ibunya supaya apa? Untuk istrinya maksudnya. Bekerja keras untuk istrinya supaya istrinya jangan sampai keringatan, supaya istrinya jangan sampai kena debu, supaya istrinya jangan sampai hitam gitu ya saudara. Bekerja keras kita siapa betul Pak Yogi ya? Kita kerja keras untuk itu. Jadi jangan curiga suami-suami. Kerja mulu supaya kamu tidak kekilan, ya, supaya bisa facial, supaya bisa pijat, gitu kan? Harusnya begitu kan? Nah Bapak Ibu, supaya berjalan melakukan yang lebih jauh lagi. Apa artinya pasti ini lagi? Yang keempat adalah meletakkannya kepada kita, Bapak Ibu. Apa yang kau miliki adalah yang kau miliki. Jadi bukan pinjaman dari yang lain. Tuhan mau meletakkannya bagi kehidupan kita. Amin. Saya suka sekali. Yang Tuhan percayakan dalam hidupku tidak akan pernah diambil dari yang lain. Nah kalau diambil Pak, berarti bukan yang ditetapkan Tuhan. Saudara bisa memahami bahwa apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu adalah ditetapkan oleh Tuhan. Itu mendatangkan syukur yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu, kalau ditetapkan tinggal di Sydney, Australia ini dengan pemahaman bahwa memang kau ditempatkan, itu mensyukuri Tuhan luar biasa. Ya, di tengah-tengah pandemi, tadi pagi saya berangkat bersama dengan istri, luar biasa ya. Australia di tengah-tengah pandemi, kita bisa menikmati bagaimana Tuhan itu memelihara, khususnya donasi. Bapak Ibu, di tempat yang lain mungkin tidak semudah apa yang kita alami saat ini. Itu pun seringkali kita masih mengeluh. Perhatikan baik-baik apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu sebetulnya ditempatkan untuk kita. Jadi bukan barang pinjaman. Saya mensyukuri walaupun mungkin tidak sama dengan yang ditetapkan oleh orang lain, tetapi Dia menetapkannya buat kita. Itu arti kata ditambahkan. Siapa yang mau ditambah lagi? Siapa yang mau diberi lebih banyak lagi? Siapa mau dibawa Tuhan lebih jauh lagi? Bukankah ini nggak akan pernah berhenti di dalam hidup kita? Bahkan Dia tetapkan bagian kita tanpa ada orang yang bisa merampas. Ya. Ada orang-orang yang khawatir suaminya dirampas oleh wanita lain. Tahun ini nggak boleh terjadi dalam pemikiran kita. Ada orang-orang yang khawatir, cemburu karena istrinya mungkin nanti diambil oleh orang lain. Itu biar terjadi sama orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi di dalam rumah tangga kita ditetapkannya untuk tidak bisa dilepas oleh yang lain. Amin. Amin. Tentang pekerjaanmu juga jangan takut. Saya sering melihat ada orang bekerja bersaingan di tempat bekerja, takut kalau posisinya diambil oleh orang lain. Yang sudah ditetapkan itu tidak akan bisa dirampas oleh orang lain. Mari kita melihat hal yang kedua, yaitu tentang apa yang dikatakan sebagai kerajaan. Ya, kerajaan Allah, Basilius. Itu ada beberapa hal arti yang kita bisa pelajari bersama-sama. Tadi dikatakan carilah kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Apa itu Basilius? Apa itu Basilia? Yang pertama itu adalah aturan di dalam pemerintahan. Jadi ketika kita mencari kerajaan Allah, kita cari aturannya. Apa yang Tuhan mau untuk kita taati? Bukankah itu sesuatu yang begitu excited? Kalau saudara dan saya mempelajari peraturan Tuhan, Alkitab berkata, nanti itu yang ditambahkan kepada. Jadi aturan di dalam pemerintahan Tuhan ada di mana sih Pak? Ya tadi di dalam meditasi saudara. Ketika kita mengetahui, oh begini, saudara, siapa yang tidak punya jam meditasi? Saya mau tanya, setiap hari siapa yang tidak punya jam meditasi? Kenapa? Kita tahu saudara.
Mau punya ya? Saya punya Pak, tapi cuma 10 menit, 15 menit pertahankan itu terjadi dalam hidup. Ya kan, dunia ini tuh bisnis. Jadi kan ada orang berkata kalau ada 8 hari aja gua sikat 8-8-nya gitu. Cukup 7 hari cukup, sudah dipelajari, kita sudah ditentukan dengan apa namanya disebut dengan waktunya Tuhan, ya toh? Itu sudah cukup. Tapi miliki itu, ya, engkau bisa kerjakan secara korporat. Sebulan sekali kita punya meditasi di tempat ini. Engkau bisa kerjakan dengan suamimu mungkin 5-10 menit sebelum kau melakukan sesuatu. But you have to do yourself. Kita perlu lakukan setiap hari apa? Untuk tahu yang disebut dengan kerajaan Allah. Yang pertama adalah aturan-aturan dalam pemerintah. Amin. Yang kedua, serius itu artinya kekuasaan di dalam pemerintah. Siapa yang berkuasa di dalam kerajaan Allah? Kristus di dalam kehidupan kita. Seringkali kita melihat drama-drama bahwa yang menguasai hidup kita adalah ego kita, kemauan kita. Tahun ini sedikit demi sedikit izinkan dia menguasai kehidupan kita. Katakan amin. Tuhan tolong kuasai hidupku nih. Aduh, saudara, semakin tua itu sebetulnya semakin sensi. Betul. Saya merasakan semakin tua itu semakin sensi. Dulu biasanya oke saja, sekarang ini ya sensi gitu kalau apa namanya ada apa dikit gitu ya. Makanya biasanya orang kalau semakin tua nggak tahu ya kenapa masalah ya, semakin banyak diem gitu ya. Mikirin dirinya sendiri, masa gitu ya. Ya saya sih seperti itu. Nah Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, pikirkanlah biar kau dikuasai oleh Tuhan. Kalau serius itu artinya kita juga mengerti hak dan wewenang di dalam pemerintahan. Jangan cuma minta haknya saudara ya, tetapi juga wewenang Tuhan dalam pemerintahan dalam kehidupan kita itu sehingga makanya tahun ini adalah tahun pemurnian dalam kehidupan kita. Ya kita melalui hal yang utama ini kita dimurnikan oleh Tuhan. Sungguh saya berdoa sungguh-sungguh saudara dan saya bisa melihat kebaikan Tuhan yang lebih lagi. Saudara dan saya dipakai lebih jauh lagi untuk beri bersama dengan Dia. Basilius itu artinya mengajar kita untuk tunduk kepada pemerintahan tersebut. Ya, kalau Tuhan sudah membebaskan kita dari dosa dengan harga yang mahal, yaitu darahnya sendiri. Saya percaya Dia juga sudah memilih kehidupan kita dan Dia yang akan bertanggung jawab di dalam kehidupan kita. Dia yang akan peduli di dalam kehidupan kita. Amin. Betul, saya melihat saudara mulai memikirkan apa yang sedang jadi pergumulan kehidupan saudara. Ingat ya, kerajaan Allah ini membuktikan bahwa Dia itu peduli dengan hidup kita. Hal selanjutnya, yang ketiga, kita bicara soal apa yang disebut dengan righteous, kebenaran. Ya, kebenaran apa yang dimaksudkan kerajaan Allah dan kebenarannya itu. Bahasa aslinya dipakai dikaiosune atau dikaiosune. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini mengandung arti yang pertama integritas, kemudian ada ketidakmunafikan dalam hidup kita, tidak menghakimi, kemudian melakukan perbuatan baik. Jadi hal yang utama dalam hidup kita kerja untuk integritas. Dalam setiap hidup kita, apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lakukan itu sama, yang dipikiran di hati sama. Jadi prioritas kalau itu yang kita kejar kali ini, ya toh. Pikiran benar, melakukan sesuatu juga dengan benar. Please train yourself. Latih hidup kita tahun ini. Ya. Karena ini akan kita akan cari nih, ya. Latih sungguh-sungguh apapun yang terjadi, karena saudara kita harus menghadapi realita yang sama sekali di luar dugaan kita. Tetapi perhatikan ketika Tuhan berkata dan kebenarannya, latih hidup kita untuk berintegritas. Katakan integritas. Itu pikiran, perasaan, kelakuan kita buat sama. Ya kadang kan, bukan sesuatu yang gampang ya. Ya friend, mari kita latih sama-sama. Enggak perlu kita berkata, wah udah integritas nih,
integritas gue udah bagus nih. Gak usah, train by yourself sampai kau sadar Tuhan mengerjakan pemisahan di dalam kehidupan batin kita. Kita menjadi orang-orang yang dilihat Tuhan sesuatu yang berintegritas. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada pikiran yang benar untuk melakukan sesuatu yang benar. Artinya Tuhan mengizinkan kita untuk melakukan hal-hal yang sederhana yang sesuai dengan yang tadi itu kita meditasi. Aturan-aturan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Ada hal yang adil, bijaksana, ada hal-hal yang patut yang kita lakukan di dalam hadapan Tuhan. Ada hikmat, ada akal budi, ada keseimbangan antara pikiran, perasaan, tindakan yang disetujui oleh Tuhan. Saya berharap kita bisa menggali hal itu secara pribadi. Ada kekudusan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya selesai dengan hal yang saya mau sampaikan kepada saudara. Kejar yang utama. Berikan fokus di dalam tahun ini adalah yang utama, supaya semua yang Tuhan berkata dicari tuh bangsa-bangsa, aku akan berikan kepadamu, karena secara personal Dia akan menjamin hidupmu dan hidupku di tahun ini. Amin. Kerajaan dan kebenaran kita kejar dalam hidup kita. Saya percaya kita tidak akan mengalami kekurangan sepanjang tahun ini, dan bahkan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Mari kita dudukkan kepala kita, serta teman-teman ke depan. Kita akan berdoa kepada Tuhan, kasih dan kemurahan-Nya Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, buka hatimu. Biar yang utama itu menjadi sesuatu yang kita pikirkan. Karena dibalik-balik prioritasnya. Saya tahu semua kita menghadapi realita yang di luar kemampuan kita hari-hari ini. Baik persoalan, masalah yang silih berganti, bahkan future yang tidak jelas. Saya rindu kita kembali kepada yang terutama dari segala yang utama. Sengaja saya bawa Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Bapak Surgawi, Kau berbicara lebih lanjut di dalam setiap kehidupan sidang jemaat. Tahun ini adalah tahun yang excited buat setiap kami. Bukan tahun yang menakutkan, sebab Kau Tuhan yang peduli di dalam hidup kami. Kau berkata, rumput di padang aku dadani, apalagi Engkau, anak yang kusayangi. Burung pipit di udara aku pelihara, apalagi Engkau, umatku yang kupilih, yang sudah kutebus dengan harga yang mahal. Terima kasih. Sekarang teguhkan hubungan suami istri di tempat ini, supaya kami tahu Tuhan yang sudah meletakkan dan meletakkan atas kehidupan kami. Tidak ada yang merampas kebahagiaan keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga segala sesuatu yang mempercaya kami dalam kehidupan kami, pekerjaan, pelayanan, harta benda, kami tahu bahwa Tuhan yang sudah meletakkan bagi kehidupan kami dan akan membawa kami menjadi lebih lagi. Dipercaya itu akan berjalan lebih jauh lagi. Satu pengharapan yang luar biasa. Tidak ada stagnasi di tengah-tengah sidang jemaat Tuhan. Baik kehidupan jasmani, kehidupan rohani terus berkembang dengan luar biasa. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih. Terima kasih. Katakan pujian tadi, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ya satu.
kepada Tuhan kita. Haleluya. Saya serahkan kepada yang bertugas untuk mengumum. Begitulah kita bisa ibadah bersama-sama pada pagi hari ini. Dan selalu juga buat semua Tuhan sudah hadir. Senang sekali bisa beribadah bersama. Dan terima kasih kepada Pastor Petrus Haryono yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi ini. Terus di ladang Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan diawali tahun 2022 ini, mari kita bersama-sama berdoa dan berpuasa dari tanggal 1 sampai 21 Januari. Bapak Gembala akan memimpin kita setiap hari melalui WhatsApp group untuk pokok doa dan pembacaan firman Tuhan selama doa puasa. Lalu ibadah GKRI Penuai Bolonggong akan diadakan acara secara online service melalui YouTube dengan GKRI TV Channel. Tanggalnya hari Sabtu 14 Januari jam 2 siang dengan pembicara Pastor Doni. Mari tiba saatnya kita akan membawa persembahan dan persekutuan. Bagi yang mau membawa persembahan dengan cara transfer Indonesian Fellowship, ISP nomornya 082 332 dengan akun nomornya 83 594 094. Mari kita berdoa untuk persembahan dan ucapan syukur. Ada firman Tuhan lain di ayat di amplop, mungkin kita baca terlebih dahulu. 1, 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, mengucap syukur Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan, dan bisa beribadah bersama-sama Tuhan, dan mengucap syukur juga akan firman Tuhan pada yang Kau berikan pada melalui Pastor Petrus Haryono Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan juga Tuhan Kau mengucap syukur juga sepanjang minggu ini Tuhan Kau memberkati kami semua Tuhan dalam segi pekerjaan kami, kesehatan kami, dan seluruh aspek dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami akan memberikan persembahan persepuluhan Tuhan, dan kami akan memberikan persembahan ini dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan berkati kita. Dasar firman Tuhan ini yang berkata,
Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mari kita berdoa untuk pergumulan jemaat. Bapa, kami bawa seluruh umat-Mu di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau yang memilih satu persatu, Engkau yang mengetahui Tuhan pergumulan masing-masing, perjuangan masing-masing, kebutuhan masing-masing. Firman-Mu hari ini meneguhkan kami untuk kami menyerahkan segala khawatir kami ke tangan Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara kami. Tuhan tidak akan membiarkan kami jatuh tergeletak. Tuhan tidak akan membiarkan kami terus tidak berdaya, tapi Tuhan pasti memberikan pertolongan. Engkau menolong setiap umat-Mu ya Tuhan, keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi, kelompok demi kelompok. Engkau yang memberkati, Engkau yang menolong, memberikan kekuatan. Yang sakit ya Tuhan pulihkan dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang berbagai berat Tuhan himpun, Tuhan kuatkan kembali. Yang lemah Tuhan letih lesu, yang mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Bapa Tuhan yang dilanda dengan kecemasan, keraguan-raguan, kembali ditemukan oleh Engkau dan Tuhan. Firman-Mu berbicara kuat di hati masing-masing, memberikan kemerdekaan, memberikan perubahan, pembaharuan, bahkan terobosan di dalam nama Yesus. Umat-Mu yang mengalami masalah finansial Tuhan, Engkau juga memberkati, mencukupkan dan mengajari untuk mengelola keuangan yang ada dengan lebih baik lagi. Engkau memberkati setiap umat-Mu ya Tuhan. Ibadah-ibadah yang kami kerjakan, Engkau menguduskan, melindungi dan memberkati. Tahun ini juga Tuhan tema purity, tema pemurnian, yaitu terjadi kepada kami semua ya Tuhan. Mampukan kami menjalankannya, mampukan kami mengalaminya, mampukan kami menerima kemenangan daripada Tuhan. Tuhan yang memimpin pertumbuhan iman seluruh umat-Mu. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara Australia dan Indonesia. Tuhan, Kau memberkati pemerintahan yang ada, orang-orang yang Kau angkat di dalam pemerintahan, dipenuhi dengan takut akan Tuhan, dipenuhi dengan keinginan-keinginan ilahi yang mendatangkan kebaikan kepada seluruh masyarakat yang ada. Keputusan yang dibuat, Tuhan minta pimpinan-Mu Tuhan, minta bimbingan-Mu atas seluruh pemerintahan yang ada ini ya Tuhan. Masyarakat yang ada juga bisa bekerja sama, bisa mengalami kesejahteraan, terutama masyarakat yang ada boleh dipenuhi revival ya daripada-Mu ya Terima Tuhan. kasih. Boleh mencari Engkau dan menemukan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati doa-doa setiap umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Bapak Ibu, mari kita kedangkan tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita pulang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, sehingga kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai hidupmu dan hidupku sekarang